Ingat, pikiran kita tidak ada sesuatu yang baru. Semua itu berisi memori, semua itu berisi data, termasuk soal makanan. Jadi makanan itu penting, masaklah secukupnya dan untuk hari itu. Dan usahakan makan masakan itu ketika masakan itu sudah siap, sebaiknya segera dimakan. Jangan ditunda-tunda. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya, nggih. Malam ini kita akan membahas yang sedikit berbeda, tapi ya berkaitan dengan apa itu hidup lah, gitu loh. Tentang makanan. Aku punya kebiasaan ketika ada makanan matang atau masak, sudah siap dihidangkan dan siap dimakan, itu aku selalu akan memakannya segera, apalagi kalau memang hidangan itu ditujukan padaku. Mengapa? Karena makanan itu tercipta itu memang untuk dimakan pertama, apalagi ketika sudah dalam kondisi dimasak. Jadi makanan itu memang sebaiknya segera dimakan. Nah, filosofinya adalah jangan membiarkan makanan sampai basi. Jadi dia harus segera dimakan, karena dengan kita makanan yang terbaik itu dan baru seperti itu pertama untuk kesehatan itu bagus. Kedua itu untuk peningkatan kesadaran, karena apapun yang kita makan dalam kondisi terbaik itu akan baik untuk pikiran dan juga badan kita, gitu loh. Makanya begitu tadi masuk rumah, aku ketika ditanya apa yang dilakukan, makan. Karena makanan itu udah disiapkan lama. Makanya tadi tak tanya sekitar jam berapa jadi makanan jadi, sekitar jam 5. Nah, berarti dia sudah lama menunggu, dan itu tidak baik kalau kita mudahnya. Makanya ya makan aja dulu. Mungkin kelihatan sepertinya kok geragas atau apa ya, sepertinya orang kelaparan gitu. Tidak, sebenarnya aku menghormati makanan, karena makanan itu jelas dipergunakan untuk dimakan, dan makanan ini sudah dimasak itu dengan tujuan tertentu, yaitu tujuan untuk kita. Jadinya ya harus segera dimakan agar dia tidak semakin menyusut kualitasnya, semakin basi. Makanya di dalam ajaran kuno itu jangan makanan-makanan yang basi, dan jangan makanan yang sampai berlebihan, atau katakanlah makan untuk hari itu ya harusnya habis untuk hari itu, tidak boleh berlebih, karena kualitas makanan nanti menurun, dan itu bisa menimbulkan kekacauan energi. Saat kita makan makanan basi atau makanan yang diperuntukkan kemarin kita makan hari ini, padahal setiap hari itu punya energinya sendiri, punya harinya sendiri. Jadi hari ini memang ada makanannya sendiri, ada dunianya sendiri, ada energinya sendiri. Jadi kalau kita menyimpan makanan sampai berhari-hari itu sebenarnya tidak ideal dalam kondisi tertentu loh ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk setiap hari makan, mungkin daerah-daerah yang dingin, daerah mengek, atau daerah yang kurangan makanan, maka perlu menyimpan makanan ya. Tapi dalam kondisi normal sebaiknya makanan yang dimasak itu cukup untuk hari itu saja, jangan sampai berlebih, sehingga kualitas makanan itu terjaga, kualitas energinya pun terjaga untuk kesehatan kita maupun untuk kualitas pikiran kita, kualitas kesadaran. Ini penting tak tegaskan. Ini ingat kisah masa kecilku ketika aku suka mencuri dari nenekku. Nenekku tuh suka membuat persembahan yang pernah aku ceritakan di grup. Nenekku tuh membuat persembahan, maka begitu nenekku sudah pergi meninggalkan persembahan itu, maka aku pasti akan memakan persembahan itu. Makanannya tak makan, kopinya tak minum habis. Lalu di situ tuh ada koin, biasanya tuh 5 rupiah. Zaman aku kecil tuh 5 rupiah itu selalu ada. Nah, itu tak ambil, tak buat jajan. Nah, karena aku merasa itu memang diperuntukkan untuk para leluhur, para dewa, untuk alam gitu loh. Dan aku tertarik untuk memakannya kan. Dan itu memang harus segera dimakan. Jadi filosofi makanan ada jangan pernah menunda memakan makanan ketika dia dalam kondisi terbaik. Dan buatlah makanan itu
Hari ini masak makanan apa, ya digunakan untuk hari itu. Besok punya dunianya lagi, besok punya makanannya sendiri. Ingat, ini dalam kondisi normal. Nah, kalau mungkin dalam kondisi tertentu, ya lain cerita itu. Dipahami ya? Jadi ini makanan ini penting karena makanan ini adalah suplai energi untuk kita, dan kualitas makanan ini akan mempengaruhi kualitas pikiran kita. Apa yang kita makan, itulah yang nanti jadi sifat pikiran kita. Makanya aku katakan tadi, aku selalu mengatakan bahwa pikiran itu sebenarnya berasal dari alam ini. Tidak ada yang baru pikiran itu. Dia hanya berisi data, termasuk data-data tentang makanan. Kenapa kita suka makanan tertentu? Karena memori kita telah mencatat makanan itu. Di dalam kehidupan kita sebelumnya, kita telah merasakan makanan model seperti itu, sehingga itu terekam, sehingga kita suka dengan makanan itu. Karena kita pernah merasakan sebelumnya. Ingat, pikiran kita tidak ada sesuatu yang baru. Semua itu berisi memori, semua itu berisi data. Termasuk soal makanan. Jadi makanan itu penting, masaklah secukupnya dan untuk hari itu. Dan usahakan memakan masakan itu ketika masakan itu sudah siap, sebaiknya segera dimakan. Jangan ditunda-tunda. Karena dia akan mengurangi kualitas dari makanan itu, dan itu akan mengurangi kualitas energi yang masuk ke dalam diri kita. Kalau di dalam bahasanya orang-orang kuno, Jawa kuno, atau mungkin juga di tempat lain pun ada, bahwa kalau kita mensia-siakan makanan sampai membuat makanan basi atau berlebihan, maka itu akibatnya tidak baik untuk kita. Itu semua tradisi ada itu. Termasuk di Jawa, kalau kita jangan menyanyiakan makanan. Itu makanya kalau kita makan, begitu makanan matang, siap ya kita makan. Dan jangan pernah menyisakan makanan untuk besok. Usahakan hari itu ya makanan dimakan untuk hari itu. Yang kita masak hari ini ya untuk hari itu aja. Ini sekali lagi dalam kondisi normal gitu ya. Dalam kondisi normal sebaiknya seperti itu. Dan ini akan menunjang kesehatan kita. Ini akan menunjang pikiran kita atau kesadaran kita. Dipahami ya? Ini soal makanan, ini penting. Mungkin ini video ini singkat aja soal makanan. Mungkin nanti kalau ada perlu yang lain bisa kita sambung lagi. Atau mungkin kalau nanti ada yang bertanya atau komen bisa kita sambung untuk sebuah makanan gitu. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.